Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, mari kita bertemu lagi pada mapel SKI PJJ yang kedua, melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yaitu Khulafaur Rasyidin, kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang B, biografi Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah semoga kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti PJJ dengan lancar, diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia ilal akhirah dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya, melanjutkan dari Khulafaur Rasyidin, biografi Khulafaur Rasyidin yang kedua. Yang pertama dulu adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pemisah atau pembeda. Umar bin Khattab seorang yang sangat ditakuti baik oleh lawan maupun kawan. Adapun ibunya bernama Hantamah bin Hisham. Ia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal dengan sangat tegas dalam urusan agama, jarang senyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Nah, Umar diangkat sebagai khalifah itu melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar. Ia memerintah selama 10 tahun, mulai tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Perlu anak-anak ketahui bahwa ada dua nama Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Dan dua-duanya ini semula adalah tokoh kafir Quraisy. Nah, untuk itu Nabi Muhammad pernah berdoa. Ketika itu Nabi Muhammad pernah merenungi nasib umat Islam yang selalu dianiaya oleh orang kafir Quraisy. Dan dakwah Nabi Muhammad juga semakin sulit. Akhirnya Nabi Muhammad duduk di bawah pohon, kemudian dia merenungi nasib dari kaum muslimin dan berdoa memohon kepada Allah semoga di antara dua nama Umar itu salah satunya ada yang masuk Islam, karena dua-duanya adalah tokoh kafir Quraisy, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham yang disebut Abu Jahal. Nah, akhirnya doa Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah, Umar bin Khattab lah yang masuk Islam. Keduanya tokoh kafir Quraisy tadi, Umar bin Khattab, Umar bin Hisham, dan sangat berpengaruh, pemberani dan ahli perang. Kehebatan Umar bin Khattab di bidang politik diantaranya: 1. Beliau mampu membuat kaum muslimin dan kaum Ansor saling rela mengangkat khalifah pertama. Ketika terjadi perselisihan pendapat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, adalah Umar bin Khattab lah yang berhasil meleraikannya. Yang kedua, diangkat sebagai penasehat utama khalifah. Nah, ini prestasi di bidang politik Khalifah Umar sebelum dia menjadi khalifah. Setelah dia diangkat menjadi khalifah, prestasinya: 1. Memperluas wilayah Islam. 2. Menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, penetapan kalender Hijriyah. Pada masa Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah itu secara besar-besaran, sehingga dikenal dengan nama Futuhat Al-Islamiyah, yaitu perluasan wilayah secara besar-besaran. Yang dimaksud itu meliputi 3 wilayah, Suriah, Persia, dan Mesir.
Suriah merupakan kota pusat perdagangan yang sangat penting. Ya, pusat perdagangan kota Suriah dikuasai oleh bangsa Romawi, yaitu Romawi Timur, Bizantium, antara lain Damaskus, Yordania, Yerusalem, Him, dan Antioquia. Saat itu Damaskus dapat ditaklukkan oleh orang Islam. Akhirnya kaum muslimin dapat menguasai seluruh kota Suriah. Kekaisaran Persia terkenal dengan adanya dinasti Sasania. Negara bawahannya adalah Ghassan dan Hira. Dan terjadi peperangan namanya Perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan membawa pasukan berjumlah 30.000 pasukan ini dari pihak kaum muslimin. Sedang Persia dipimpin oleh seorang panglima namanya Panglima Rustum dengan membawa pasukan 120.000 orang pasukan. Dan terjadi peperangan ini di Persia. Atas izin Allah, kaum muslimin akhirnya memenangkan peperangan. Berarti Persia sudah berhasil dikuasai oleh umat Islam, karena Romawi Timur atau Bizantium itu beragama Kristen. Mesir, kemudian yang wilayah Mesir, ini Khalifah Umar mengutus Amru bin As untuk memimpin kaum muslimin dengan pasukan yang berjumlah 4.000 pasukan dan berangkat ke Mesir tahun 639 Masehi. Dan akhirnya berhasil menguasai kota Al-Faroma, benteng Babylon, dan sebagian besar daerah Mesir ini yang berhasil dikuasai. Pada masa Khalifah Umar berhasil menguasai wilayah Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Timur. Kemudian Umar membagi wilayah itu menjadi beberapa provinsi karena wilayahnya itu luas, ya. Dari provinsi itu yang dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat sebagai gubernur adalah Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur Kufah, Utbah sebagai gubernur Basra, Amru bin As sebagai gubernur di Mesir. Selanjutnya yang kedua, menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Dalam menata administrasi dan keuangan pemerintahan, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedang Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Khalifah Umar memilih orang yang jujur untuk bertugas di Baitul Mal. Para pegawai pemerintahan dan tentara digaji dari Baitul Mal yang disesuaikan kedudukannya. Nah, Umar bin Khattab itu termasuk orang yang pertama kali memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Selain itu, Khalifah Umar memberi santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Pada masa Umar, kemakmuran dapat dinikmati rakyat di seluruh pelosok negeri. Yang ketiga, penetapan kalender Hijriah. Khalifah Umar menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah itu menandai dua periode dakwah Islam, yaitu periode dakwah sebelum Nabi Muhammad hijrah disebut periode Mekah, sedang periode dakwah setelah beliau hijrah dikenal sebagai periode Madinah. Demikian pula pembagian surat-surat Al-Quran. Al-Quran yang turun sebelum hijrah disebut surat Makkiyah, sedang yang turun setelah hijrah disebut surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu cirinya ayatnya pendek-pendek, sedang surat Madaniyah ayatnya panjang-panjang.
Selanjutnya yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah. Beliau bergelar Dzunnuraini wal Hijrataini, mempunyai 2 cahaya dan hijrah 2 kali. Yang dimaksud 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Hijrah 2 kali, hijrahnya adalah ke Habsyi dan Madinah. Nah, ini masih ada kaitannya dengan Umar bin Khattab. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab itu sebelumnya dia sudah wafat, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ketika Umar menjadi imam sholat subuh. Tetapi sebelum meninggal, Umar bin Khattab sudah membentuk dewan beranggotakan 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tulhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kaum muslimin menambah 1 lagi, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, tetapi Abdullah bin Umar dicalonkan sebagai anggota dewan ini tidak diizini oleh Umar bin Khattab karena dikhawatirkan kalau dia terpilih itu jabatannya diwariskan kepada putranya, maka Abdullah tidak diizini ikut dalam anggota itu. Akhirnya kaum muslimin menjadikan Abdullah bin Umar ini sebagai hakim, dan Abdurrahman bin Auf diangkat sebagai ketua dalam pemilihan khalifah. Dalam pemilihan khalifah itu sepakat Utsman bin Affan yang terpilih menjadi khalifah. Saat itu Utsman berusia 70 tahun dan wafat pada usia 82 tahun. Jadi dia menjadi khalifah selama 12 tahun. Ia dianggap itu tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami, dan tidak lupa ini ada soal yang harus dikerjakan sebagai latihan. Semoga dari apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami dan bisa menjawab soal ini. Nomor 1, Umar bin Khattab. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C atau D yang kamu anggap benar. 1. Umar bin Khattab bergelar A. As-Siddiq, B. Al-Murtadha, C. Al-Faruq, D. Al-Imam. 2. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah tokoh A. Kafir Quraisy, B. Yahudi, C. Nasrani, D. salah semua. 3. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah A. Utsman bin Affan, B. Ali bin Abi Thalib, C. Nabi Muhammad, D. Abu Bakar. 4. Umar bin Khattab memerintah selama A. 9 tahun, B. 10 tahun, C. 11 tahun, D. 12 tahun. 5. Pada masa Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah Islam secara besar-besaran dikenal dengan nama A. Futuhat al-Israiliyah, B. Futuhat al-Imaniyah, C. Futuhat al-Islamiyah, D. Futuhat al-Istiqomah. 6. Kekaisaran Persia terkenal dengan adanya A. Dinasti Yordania, B. Dinasti Sasania, C. Dinasti Persia, D. Dinasti Romawi. 7. Khalifah Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal yang bertugas mengurusi A. Keamanan negara, B. Kebijakan negara, C. Ketentraman negara, D. Keuangan negara. 8. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad A. lahir, B. diangkat menjadi nabi, C. hijrah dari Mekah ke Madinah, D. berada di dalam gua. 9. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh A. Abu Lu'lu'ah, B. Abu Sufyan, C. Abu Thalib, D. Abu Ubaidah. Terakhir 10. Surat-surat Al-Quran yang turun sebelum hijrah disebut A. Surat Al-Humazah, B. Surat Al-Bayyinah, C. Surat Makkiyah, D. Surat Madaniyah. Demikian soal nomor 1 sampai 10, semoga bisa mengerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.